Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 172 soal nomor 7. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7. Diketahui segitiga RST dengan koordinat titik sudut di R 3,6, S negatif 5,2, dan T 3, negatif 3. Gambar bayangan hasil transformasinya jika diketahui segitiga tersebut A. Dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. B. Dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal, kemudian didilatasi dengan faktor skala 2 berpusat di titik asal. C. Dirotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal, kemudian ditranslasi 45, setelah itu dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, jadi soal nomor 7 ini ada 3 anak soal. Dan masing-masing anak soalnya itu beranak lagi. Lihat aja untuk yang A, ini transformasinya ada 2, yaitu rotasi dan pencerminan. Nah, yang B ada 2 juga, rotasi dan dilatasi. Yang C di sini malah ada 3, rotasi, translasi, dan pencerminan. Gak apa-apa, kita selesaikan semuanya dari awal sampai akhir ya Dek ya. Kak Sari bantu. Oke, untuk menjawab, langkah pertama kita letakkan dulu titik R, titik S, dan titik T ini pada bidang koordinat. Siapkan bidang koordinat kalian. Punya Kak Sari ini. Kak Sari sengaja pakai kertas kotak-kotak ya Dek ya, untuk mempermudah aja biar cepet. Kalian juga boleh kok pakai kertas kotak-kotak. Nah, bikin di sini sumbu yang mendatar sama sumbu yang tegak. Ini adalah titik pangkalnya atau titik O. Nah, sumbu yang mendatar dari titik pangkal ke kanan ini adalah sumbu X yang bernilai positif. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian dari titik pangkal yang ke kiri ini juga sumbu X, tetapi sumbu X yang bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Dari titik pangkal ke atas ini adalah sumbu Y yang bernilai positif ya. Jadi ini positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Yang ke bawah dari titik pangkal ini juga sumbu Y, tetapi sumbu Y yang bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 ya, negatif 6, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita letakkan yang pertama untuk titik R. 3,6. X-nya 3, Y-nya 6. Lihat, X-nya 3 itu ada di sini, Dek. Kemudian Y-nya 6 itu ada di atas. Terus, hop. Nih, sampai ketemu dengan angka 6, ya kan? Sehingga ini X-nya 3 dihubungkan dengan Y-nya 6. Nah, nanti titiknya ada di sini. Pakai garis putus-putus ya, supaya bagus. X-nya 3 dihubungkan dengan Y-nya 6. Seperti ini. Tipis aja nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kita sudah pakai buku kotak-kotak sih nggak perlu pakai garis putus-putus, udah pasti lurus ya Dek ya. Tapi dibiasakan aja. Nah, ini adalah titik R ya. Tadi koordinatnya 3,6. Sekarang untuk titik S, negatif 5,2. X-nya negatif 5, Y-nya 2. Lihat dulu, X-nya negatif 5 itu adanya di sini ya. Ini, negatif 5 kan. Terus, koma 2, Y-nya 2 itu di atas. Hop, nih kan. Kalau kita tarik garis tuh ke angka 2. Jadi ini negatif 5 dihubungkan dengan 2. Nanti titiknya ada di sini ya. Tarik garis putus-putus. Negatif 5 dihubungkan dengan Y-nya 2. Gitu. Nah, ya. Oke, disinilah titik S, negatif 5,2. Oke, satu lagi titik T. T
3, negatif 3. X-nya 3, Y-nya negatif 3. X-nya 3 itu yang ini lagi. Y-nya negatif 3 itu adanya di bawah. Nih, negatif 3 ya. Nah, jadi X-nya 3 dihubungkan dengan Y-nya negatif 3. Nanti titiknya ada di sini ya. Ini X-nya 3, Y-nya negatif 3. Bisa kan ya meletakkan titik-titik pada bidang koordinat ya, Dek ya? Gampang kok, simple aja. Nah, seperti ini. 3, negatif 3. Ini adalah titik T. 3, negatif 3. Oke, ketika titiknya sudah kita letakkan R, S, dan T. Nah, sekarang kita menjawab untuk pertanyaan yang A. Titik-titik tadi dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal. Oke. Nah, kemudian nanti dicerminkan terhadap sumbu Y. Kita bahas dulu dirotasi 90 derajat searah jarum jam, pusatnya di titik asal. Ini ada rumusnya, Dek. Rumusnya tuh kayak gini. Kak Sari tuliskan rumusnya ya. Kalau kita punya titik X, Y, kemudian dirotasi dengan titik asalnya adalah titik O ya. Di sini kan titik asal itu adalah titik O atau titik pangkal. Searah jarum jam sejauh 90 derajat itu notasinya gini deh, negatif 90 derajat. Nah, maka nanti hasil rotasinya adalah Y, negatif X. Asalnya X, Y menjadi Y, negatif X. Nah, menggunakan rumus ini kita tentukan dulu nanti R aksen, S aksen, T aksennya itu koordinat yang barunya kayak apa ya. Nah, langsung aja. Di sini untuk R dulu kan koordinatnya 3,6. Tulis deh, berarti X, Y-nya adalah 3,6. Sekarang dirotasi. Rotasi di pusatnya adalah titik asal sejauh 90 derajat searah jarum jam. Memang kalau searah jarum jam itu harus ada tanda negatifnya. Seperti itu kok memang. Nah, maka nanti hasil bayangannya atau R aksen adalah Y, negatif X. Artinya Y-nya ini menjadi di depan. Berarti kalau punya kita kan ini kan Y-nya 6 ya. Berarti 6-nya itu jadi di depan. Negatif X. Tadinya kan X menjadi negatif X. Berarti tadinya 3 menjadi negatif 3. Jadi ini nanti ya, R aksennya adalah 6, negatif 3. Nanti aja kita letakkan pada bidang koordinat. Sekarang kita tentukan dulu untuk S. S nanti jadinya S aksennya gimana? S-nya negatif 5,2. Oke, sama ya ini dirotasi. Pusatnya O sejauh 90 derajat searah jarum jam. Menjadi S aksennya gimana? Nah, asalnya X, Y. Asalnya negatif 5,2. Menjadi Y, negatif X. Y, ini Y. Berarti di sini ya, ini kan Y-nya angka 2. Berarti di sini Y-nya kita tulis angka 2. Kemudian negatif X, asalnya X. X-nya adalah negatif 5. Berarti kalau negatif X-nya, ya lawannya negatif 5. Berarti apa? 5 saja. Tadinya negatif 5 menjadi 5. Tadinya X menjadi negatif X. Pokoknya tandanya diganti. Kalau yang tadinya negatif menjadi positif. Positif itu kan nggak usah pakai tanda. Gitu maksudnya. Oke, sekarang yang T. Koordinatnya 3, negatif 3. Dirotasi seperti itu. Oke, menjadi T aksennya gimana? Y-nya tulis dulu negatif 3, nah negatif X-nya diganti tandanya dari 3 menjadi negatif 3. Dah gini. Jadi R aksen, S aksen, T aksennya sudah dapat koordinatnya. Sekarang kita letakkan pada bidang koordinat. Di sini. Untuk R dulu, R tadinya 3,6. Nah, sekarang R aksen yang kita letakkan yaitu 6, negatif 3. Mana ya? 6-nya ada di sumbu X itu sebelah sini, nih 6. Ya, negatif 3-nya itu adanya di bawah nih. Nih, kalau ditarik garis nih, negatif 3. Jadi dihubungkan ya, 6 dengan negatif 3.
menggunakan garis putus-putus. Oke, di sini. Nah, ini lanjutin aja kayak gini boleh, Dek. Nah, gitu ya. Disinilah letak apa? R aksen, yaitu 6, negatif 3. Oke. Nah, sekarang untuk S aksen. S aksennya 2,5. 2,5 di mana ya? Ini 2-nya, 5-nya itu ada di atas, ke atas, hop, sampai ketemu dengan angka 5 ini ya. Bisa ya? 2,5. Ini nanti S aksen. 2,5. Oke, di sini S aksen 2,5. Satu lagi titik T aksen negatif 3, negatif 3. Oke, negatif 3 mana ya? Ini negatif 3. Koma negatif 3 itu ke bawah juga. Nah, ini kan angka negatif 3. Berarti di sini nanti pertemuannya. Oke, kita garis putus-putus. Ini negatif 3-nya ketemu dengan negatif 3 lagi. Ya, inilah titik T aksen negatif 3, negatif 3. Oke, nah sekarang kita boleh hubungkan ketiga titik dulu deh, antara yang ini aslinya R ke S ke T ya. Ini kita hubungkan dulu, R ke S, ini nanti jadi sebuah segitiga ya. Di sini R ke S, kemudian S ke T. Nah, sekarang T-nya ke R lagi. Dihubungkan aja. Nih, titik T ini dihubungkan ke R yang di atas sana. Masih kelihatan ya? Tuh. Oke, jadinya segitiga. Segitiga RST. R ke S, kembali lagi ke T, terus ke R. Nah ya, terus sekarang kita gambar juga hasil rotasinya tadi. Yang ini nih, R aksen ke S aksen ke T aksen, kembali lagi ke R aksen. Kita gambar aja apa adanya ketiga titik tersebut. Kan memang perintahnya disuruh menggambar. Ya udah, ini kita gambar ya. Setelah kita tentukan koordinatnya terlebih dahulu tadi. Nah, gini deh. Sudah jadi ini gambarnya ya. Awalnya dia segitiga kayak gini. Di rotasi 90 derajat searah jarum jam itu diputar ke sini deh. Nah, makanya dia jadinya posisinya kayak gini. Gitu ya. Ini dia untuk poin yang A, tapi masih yang rotasi saja. Nah, di poin yang A itu setelah dirotasi ini kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti yang dicerminkan terhadap sumbu Y itu yang mana? Yang R aksen, S aksen, dan T aksen, bukan yang RST awal, bukan yang ini RST awal, bukan, tetapi yang sudah hasil rotasi tadi, yaitu R aksen, S aksen, dan T aksen. Dicerminkannya terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu sumbu yang ini, yang tegak ini ya. Nah, jadi ini cerminnya. Coba langsung aja Kak Sari dari S aksen dulu ya, mumpung kelihatan. S aksen ini kalau dicerminkan terhadap sumbu Y itu yang ini. Nah, gini deh, anggap aja penggaris kita ini cerminnya. Nah, S aksen ini adalah benda aslinya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y ya, maka nanti hasil pencerminannya atau bayangannya ada di mana? Ada di sebelah sini. Gitu. Jadi kalau ini benda aslinya, ini cerminnya, maka hasil cerminnya ada di sebelah sini. Di mana tepatnya? Dengan jarak yang sama, Dek. Lihat, dari S aksen ke sumbu Y. Nah, ini ke penggaris ini berapa langkah? 1, 2. 2 langkah, Dek. Berarti nanti hasil pencerminannya juga 2 langkah. 1, 2. Maka disinilah letaknya. Ini kita kasih nama apa? Kita kasih nama S aksen 2.
Koordinatnya berapa? Lihat dulu. Di sumbu X-nya menunjukkan angka negatif 2. Di sumbu Y-nya menunjukkan angka 5. Berarti S aksen 2 adalah negatif 2,5. Gini ya. Dah dapat satu titik. Dari S aksen menjadi S aksen 2. Sekarang titik berikutnya. Boleh yang R aksen dulu. R aksen posisinya jauh dari cerminnya. Nih, ini R aksen, ini cerminnya. Berarti dia nanti banyak ini langkahnya. Nggak apa-apa. Kita hitung aja berapa langkahnya. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 6 langkah dari cermin. Kalau gitu nanti hasil pencerminannya di sekitar sini ya juga berjarak 6 langkah. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini nanti letak R aksen 2. Koordinatnya berapa, berapa itu? X-nya adalah negatif 6, Y-nya adalah negatif 3. Jadi R aksen 2 koordinatnya negatif 6, negatif 3. Letaknya di sini. Oke, nih udah dapat 2 titik nih, S aksen 2, R aksen 2. Nanti tinggal dihubungkan. Nah, sebelum dihubungkan, satu lagi, ini titik T aksen. T aksen dicerminkan terhadap sumbu Y juga. Sumbunya tuh di sini, cerminnya itu di sini. Nah, ya, kita hitung jaraknya dari cermin berapa. Nanti hasil pencerminannya itu di sekitar sini, Dek. Ya, karena benda aslinya ada di kiri, dicerminkan terhadap sumbu Y, nanti ada di sebelah kanan hasil pencerminannya. Oke, ini sumbunya ya, kita tutup gini biar nggak bingung. Coba jarak T aksen ke sumbu berapa langkah? 1, 2, 3. Ternyata 3 langkah. Berarti dari sumbu ke sini jaraknya juga harus 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, ternyata di sini, Dek. Ya, dia sama persis dengan titik T. Nggak apa-apa, tapi kita kasih notasi yang baru, yaitu T aksen 2. Koordinatnya ya karena samaan dengan titik T ini berarti koordinatnya sama, yaitu 3, negatif 3. Nih lihat, X-nya angka 3, Y-nya angka negatif 3. 3, negatif 3. Itulah T aksen 2. Nah, sekarang tinggal dihubungkan aja ya. Mulai dari R aksen dulu ya. R aksen ke R-nya aksen 2 ya. R aksen 2 ke S aksen 2, terakhir ke T aksen 2. Hihihi. Udah jadi nih poin yang A. Gambarnya bertumpuk-tumpuk seperti ini. Tapi memang ini yang dimau oleh soal. Nih ya, R aksen 2 ke S aksen 2 ya. Kelihatannya deh ya. Terus S aksen 2 ke T aksen 2. Maaf ya kalau Kak Sari ngomongnya agak beribet. Dan memang seperti ini, ngerjain sambil nerangin. Tujuannya kan biar kalian paham ya. Terakhir, T aksen 2 dihubungkan lagi ke R aksen 2. Nah, sudah jadi ya, gambarnya sudah ada, kemudian koordinatnya pun sudah Kak Sari tulis lengkap. Berarti soal yang A beres. Jadinya gambarnya seperti ini. Awalnya segitiga yang ini, Dek. Seret ya. Kalau mau kamu warnai boleh loh ya. Kalau yang punya pensil warna atau krayon gitu ya, diwarnain. Terus segitiga yang keduanya ini setelah dirotasi itu yang ini. Nah, di sini. Terus setelah dicerminkan jadinya yang sebelah kiri ini. Oke, coba Kak Sari punya ide mau ke warna juga ya, biar terlihat lebih jelas. Sebentar, Dek. Nah, gini ternyata deh jadinya. Ini RST, ini Kak Sari kasih warna ungu, kemudian ini R aksen, S aksen, T aksen ini Kak Sari kasih warna hijau. Nah, terakhir R aksen 2, S aksen 2, T aksen 2 ini Kak Sari kasih warna merah. Tidak terlalu terlihat ya, tapi ya sudahlah, ini dia hasil akhirnya, nggak apa-apa. Bisa ya. Oke, berarti kita tinggalkan untuk soal yang A, kita anggap beres. Alhamdulillah. Lanjut ke soal yang B.
Nah, di sini dirotasi 90 derajat tapi berlawanan arah jarum jam. Ini nanti rumusnya ganti deh, beda. Karena kalau yang A tadi kan searah jarum jam. Kalau yang B ini berlawanan arah jarum jam. Pusatnya tetap di titik asal. Nah, Kak Sari kasih tahu ya rumusnya seperti ini. Di sini kutulis ya, asalnya adalah X, Y dirotasi dengan titik pusatnya di titik asal O sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam 90 derajatnya itu positif. Tadi kalau searah jarum jam itu 90 derajatnya negatif. Memang kayak gitu notasinya ya, Dek ya. Nah, nanti ini hasilnya apa setelah dirotasi? Hasilnya adalah negatif Y, X. Jadi dari X, Y menjadi negatif Y, X. Nanti X-nya langsung pindah ke belakang. Untuk Y-nya dipindah ke depan dan tandanya diganti. Kalau positif jadi negatif, nanti kalau negatif jadi positif. Kayak gitu. Nah, yang kita kerjakan yang mana? Sama, titik R, S, dan T juga. Jadi di sini Kak Sari salin dulu ya. Untuk R-nya 3,6, S-nya negatif 5,2, dan T-nya adalah 3,3. Nih, Kak Sari catat, udah ya. Kalau udah, sekarang langsung kita masukkan ke rumus dulu. Kemudian nanti baru kita gambar R, S, T. Sekalian kita gambar R aksen, S aksen, dan T aksen hasil rotasinya ini tadi. Gitu ya, Dek ya. Oke, kita kasih notasi dulu di sini. Nah, ini semua sama, rotasi pusatnya di titik asal sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Semuanya kayak gitu, ini tiga-tiganya ya. Oke, ini juga. Nah, hasilnya adalah R aksen, S aksen, T aksen. Oke, kayak gini. Nah, dari X, Y dari 3,6 menjadi negatif Y, X. Yang kita tulis ini dulu. Ini kan Y-nya 6. Di sini negatif Y, berarti negatif 6. Ini kan X-nya 3. Ini X juga, berarti ya 3 juga. Gitu loh. Sekarang, ini kan Y-nya 2. Di sini negatif Y, berarti ya negatif 2. Ini X-nya negatif 5. Ini X juga, berarti ya negatif 5 juga. Kayak gitu. Untuk yang titik T, ini dulu lihat. Y-nya adalah negatif 3, berarti negatif Y adalah 3 saja. Jadi tanda negatifnya hilang ya. Dari Y negatif 3 menjadi negatif Y justru 3. Gitu. X-nya adalah 3, di sini X berarti 3 juga. Dah. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, kita letakkan R, S, T di bidang koordinat, sekalian R aksen, S aksen, T aksen juga. Ya, Dek ya. Siapkan bidang koordinatnya. Ini bidang koordinatnya Kak Sari, bikin yang baru lagi ya. Di sini titik asalnya titik O, kemudian ini adalah sumbu X yang positif ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ke kiri adalah sumbu X juga tapi yang negatif. Mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Yang ke atas ini adalah sumbu Y yang positif ya. Kalau yang ke atas berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Yang ke bawah sumbu Y juga, tetapi yang negatif ya. Mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Oke, langsung aja di sini kita letakkan dulu R 3,6 kayak tadi, Dek. Ini 3-nya, 6-nya ada di atas di sini ya. Nah, di sini nanti titik R-nya. Tambahin pakai garis putus-putus biar makin bagus. Memang membiasakan membuat garis putus-putus itu bagus ya, Dek ya. Supaya apa? Kalau kalian bikin bidang koordinat di kertas polos, nah bukan kertas berpetak, kalian akan bagus bikin gambarnya nanti. Kalau terbiasa bikin garis putus-putus kayak gini. R 3,6. Oke, lanjut sekarang yang S.
negatif 5,2. Negatif 5-nya ada di sini karena punya X ya. 2-nya itu ada di atas, ini dia tadi ya. Negatif 5 dihubungkan dengan 2. Itu nanti titik S. Negatif 5. Kalau yang udah bisa bikin titiknya boleh loh ya. Videonya Kak Sari di pause dulu, bikin sendiri dulu yang tenang. Nanti kalau udah jadi di play lagi, dicek samain dengan punyanya Kak Sari. Udah sama apa belum? Oke, itu S-nya negatif 5,2. Sekarang T-nya 3, negatif 3. 3-nya di sini, negatif 3-nya ada di bawah. Di sini nanti titiknya ya. Ini negatif 3, ini 3, ini negatif 3-nya. Oke, kita hubungkan. Ini sih persis seperti poin yang A tadi. Meletakkan titik R, S, T pada bidang koordinat. Apakah harus digambar ulang kayak gini? Iya dong, karena kan nanti biar kita tahu ya setelah dirotasi nanti posisinya berubah kayak gimana gitu. Oke, dah. Ini RST. Mau dihubungkan duluan? Boleh. Kali ini Kak Sari langsung pakai pensil warna. Karena kalau pakai pensil dulu terus baru ditimpa pensil warna, warnanya nggak terlalu muncul. Makanya di sini mumpung belum pakai pensil, Kak Sari langsung pakai pensil warna. R ke S ke T, terus T dihubungkan lagi ke R. Oke. Dah kayak gitu jadinya ya, meskipun agak tipis tapi lumayan terlihat lah ya. Itu segitiga RST. Nah sekarang kita letakkan lagi koordinat untuk yang sudah hasil rotasi tadi, R aksen, S aksen, dan T aksen. R aksen negatif 6,3. Negatif 6-nya ada di sini, 3-nya ada di atas nih dia. Oke, kalau dihubungkan nanti negatif 6,3, berarti di titik ini. Ini apa? Ini tadi R aksen, negatif 6,3. Kemudian S aksen, ini ya, negatif 2, negatif 5. Oke, negatif 2 itu yang di sini. Nah, negatif 5 itu adanya di bawah, Dek. Ke bawah, hop, nih ya, negatif 5. Negatif 2 dihubungkan dengan negatif 5. Ada di sini titiknya. Pakai garis putus-putus. Oh iya, tadi yang R belum sekalian nih. R aksennya belum pakai garis putus-putus, kita buat. Dilengkapin biar sempurna. Oke. Sip. Nah, sekarang untuk S aksennya juga negatif 2, negatif 5. Nah, ini ya. Disinilah S aksen. Negatif 2, negatif 5. Sudah. Sekarang satu lagi T aksen 3,3. Oke, kalau 3,3 itu ini 3-nya, 3 itu ke atas. Nah, di sini ini 3, nanti ketemu dengan 3 lagi. Di sini titiknya. Oke. Ini nanti T aksen 3,3. Garis putus-putusnya ke atas udah, tinggal yang ke samping sini. Oke, sudah jadi R aksen ya, kemudian S aksennya, kemudian T aksennya. Tinggal dihubungkan aja ketiga titik itu. Kak Sari pakai pensil warna lagi. Pilih warna oranye deh ya. R aksen ke S aksen gini. Kemudian S aksennya ke T aksen yang di atas sana. Oke, terakhir T aksen dihubungkan juga ke R aksen. Tada, sudah jadi. Ini dia. Awalnya adalah segitiga yang biru. Setelah dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, jadi berlawanan arah itu ke kiri, jadinya adalah segitiga yang di sini. R aksen, S aksen, T aksen.
ya, gitu. Paham ya? Oke, ini masih rangkaian soal yang B, baru rotasi saja. Setelah dirotasi, perintahnya kemudian didilatasi dengan faktor skala 2 berpusat di titik asal. Wow, didilatasi itu diapain ya? Faktor skala 2-nya ini buat apa? Kak Sari kasih tahu. Seperti ini, Dek. Oke, didilatasi ini sebenarnya subbabnya nanti baru akan kalian pelajari setelah ini, Dek. Nih, 3.4 dilatasi. Tetapi karena sudah ditanyakan di pertanyaan pada soal nomor 7 ini, ya udah Kak Sari jelaskan ringkas saja ya. Dilatasi artinya adalah diperbesar atau diperkecil. Jadi maksudnya gambar punya kita ini tadi yang berwarna orange ya. Nih, RST aksen ini yang berwarna orange, ini didilatasi itu artinya diperbesar atau diperkecil. Nah, karena di sini faktor skalanya 2, maka ini artinya nanti gambarnya diperbesar menjadi 2 kalinya. Berpusatnya di titik asal tetap. Nah, gimana cara menentukannya, Kak? Caranya gini, karena ini didilatasi dengan faktor skala 2, maka nanti setiap koordinatnya ini kita kalikan 2. Misalnya untuk R aksen dulu ya, negatif 6,3 ini menjadi negatif 6-nya dikali 2, 3-nya dikali 2. Negatif 6 dikali 2, negatif 12. 3 dikali 2, 6. Maka nanti koordinat yang baru di sini Kak Sari tulis ya. R aksen 2 menjadi kayak gini deh. Negatif 6 kali 2, 3 juga kali 2. Sama dengan R aksen 2-nya jadi gimana? Negatif 6 kali 2 adalah negatif 12, 3 kali 2 adalah 6. Nah, ini koordinat yang nanti perlu kita gambar. Lagi, untuk S aksen sekarang. S aksen 2. Aslinya dari sini. Nih, dari S aksen saja, yaitu negatif 2, negatif 5. Karena didilatasi dengan faktor skala 2, berarti ini angka-angkanya ini kita kalikan 2. Gitu aja kok. Kita tulis berarti negatif 2-nya dikali 2, negatif 5-nya juga nih dikali ya, negatif 5-nya juga dikali 2. Nanti jadinya S aksen 2 adalah negatif 2 kali 2 adalah negatif 4, negatif 5 kali 2 adalah negatif 10. Nah, ini nanti yang kita gambar ya. Satu lagi untuk T aksen 2. Lihat, bisa lihat di sini juga loh ya, sama. Ini kan T aksen ya, ada koordinatnya 3,3. Kalau mau lihat lagi di gambar juga boleh. Tuh, T aksen ya 3,3. Ini masing-masing kita kalikan 2 menjadi kayak gini. 3 kali 2, 3 kali 2. Hasilnya T aksen 2 adalah 6,6. Nah, ini deh koordinat-koordinat yang perlu kita gambar. Nanti jadinya segitiga yang besarnya 2 kali lipat dari segitiga RST aksen di sini. Nah, untuk gambarnya kayaknya bidang koordinatnya Kak Sari nggak cukup nih. Kenapa? Karena ini kan udah mentok ya. Padahal R aksen 2 tadi aja haruslah negatif 12,6. Nah, negatif 12 itu ke sini dek, ke kiri terus dek. Nggak cukup ini punya Kak Sari. Karena itu akan ku gambar ulang ya. Ku gambar ulang di tempat yang terpisah. Ini R aksen, S aksen, T aksen, Kak Sari ikut gambar ulang juga. Oke, jadinya seperti ini. Oke, ini nih deh ya, bidang koordinat Kak Sari yang baru. Kak Sari pakai kertas kosong, kertas polos kayak gini. Terpaksa ya, karena kalau kertas berpetaknya tadi nggak cukup. Nah, tetapi sisi baiknya adalah kita jadi bisa belajar bareng membuat gambar ya, meletakkan titik koordinat pada bidang koordinat yang tidak menggunakan kertas kotak, kertas berpetak. Apa-apa, caranya sebenarnya sama aja. Ini tadi Kak Sari bikinnya menggunakan skalanya itu 1 cm. Jadi setiap titik ke titik ini 1 cm. Kelihatan ya deh ya. Nih 1 cm. Yang ke atas ke bawah juga kayak gitu. Nih
Setiap jaraknya ini berjarak 1 cm. Kayak gitu aja kok. Biasa. Kemudian kalau kita kasih notasi di sini titik pusatnya yang O 0,0. Ini yang sumbu X tetapi yang positif sama 1 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya ya. Kemudian ini sumbu X negatifnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya, Dek. Nah, di sini tadi kan rencananya Kak Sari itu mau gambar yang RST aksen aja ya. Tetapi setelah aku pikir-pikir, aku gambar semuanya deh. Jadi bener-bener dari awal yang ini. Yang dari X, Y atau titik RST. Jadi nanti Kak Sari gambar ulang segitiga RST, kemudian Kak Sari gambar juga segitiga R aksen, S aksen, T aksennya. Nah, terakhir akan ku gambar ini R aksen 2, S aksen 2 dan T aksen 2 supaya nanti terdapat di satu bidang gambar ketiga segitiga itu. Oke ya. Nah, jadi itu nanti malah menguntungkan kalian supaya gambarnya utuh. Kalau nggak kayak gitu nanti malah membingungkan. Ini sumbu Y yang positif, yang ke bawah ini sumbu Y yang negatif. Di sini Kak Sari bikinnya agak panjang karena nanti butuhnya tuh sampai negatif 10. Negatif 8, negatif 9. Nah, ini negatif 10-nya. Terus kasih panah gitu aja. Dah. Oke ya. Ke kanannya dari 0 sampai 6 aja sebenarnya cukup. Nah, ini Kak Sari sampai 7 nggak apa-apa. Ke kirinya bikin sampai negatif 12 atau lebih ya. Kalau kamu masih punya sisa kertas, lebihin nggak apa-apa. Tapi nanti perlunya hanya sampai negatif 12. Yang ke atasnya Kak Sari perlunya sampai 6. Yang ke bawahnya kita perlunya nih sampai negatif 10. Yang di sini. Oke ya, oke mulai kita letakkan ya, tapi ini agak cepat aja supaya durasinya nggak terlalu panjang. RST 3,6 negatif 5,2 3, negatif 3 kayak gini meletakkannya. 3,6 tarik garis ke atas dari angka 3 dihubungkan dengan angka 6. Tuh, kalau kita sudah terbiasa bikin garis putus-putus, jadinya menggunakan kertas polos kayak gini pun kita nggak kaget ya, kita sudah biasa. Ini yang R 3,6, kemudian S-nya negatif 5,2, ini negatif 5 dihubungkan dengan 2. Dihubungkan dengan 2. Oke, kurang panjang, gak apa-apa, panjangin. Nah, gini. Nah, ya. Oke, di sini S negatif 5,2. Nah, satu lagi yang T-nya adalah 3, negatif 3. Ini 3-nya, negatif 3-nya di sini dihubungkan. 3, negatif 3. Ya, nah ini deh ya, ini T 3, negatif 3. Langsung aja kita hubungkan. Tadi Kak Sari pakai pensil warna oranye. R ke S, kemudian S ke T, lagi T ke R. Dah, jadi ini segitiga yang asalnya ya, segitiga RST kayak gini. Nah, sekarang Kak Sari mau gambar ulang lagi untuk yang R aksen, S aksen, T aksen. Tapi pakai durasi atau pakai kecepatan double ya. R aksen negatif 6,3 karena tadi kan prosesnya sudah kita kerjakan ya deh ya. Nih, negatif 6,3. Nah, sambil nunggu Kak Sari ngegambar gini, yang belum pencet tombol subscribe, pencet sekarang ya dek ya. Kak Sari ucapkan terima kasih banyak. Supaya apa sih? Supaya Kak Sari tambah semangat aja. Kalau banyak yang subscribe gitu kan berarti, oh ternyata ada juga yang nonton videoku ini. Nah, itu kan bikin tambah semangat ya. Ini R aksen negatif 6,3. Kemudian S aksennya negatif 2, negatif 5. Ini negatif 2-nya. Negatif 5-nya ada di bawah di sini. Oke, kita hubungkan.
di sini negatif 2, negatif 5. Oke, kayak gini. Ini S aksen. Terakhir untuk T aksennya Kak Sari lihat di sini 3,3. Oke. 3,3 itu ada di ini tiganya, nya ke atas. Oke, di sini ya. Dihubungkan karena ini udah ada garis putus-putusnya, tinggal yang ini aja. Ini di garis putus-putus. Nah, disinilah T aksen 3,3. Oke, sekarang dihubungkan menggunakan pensil warna. Warna apa ya? Yang kontras. Tadi udah oranye, sekarang yang hijau. Kak Sari pilih pensil warna hijau. R aksen ke S aksen dulu. Jadi dari R aksen di atas sana ke S aksen di bawah sini. Kita hubungkan. Terus S aksennya dihubungkan ke T aksen. Nih, T aksen. Di sini. Nah, lagi T aksen dihubungkan dengan R aksen supaya jadi segitiga. Dah jadi ini ya Dek ya, segitiganya udah jadi 2. Awalnya yang oranye dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam menjadi segitiga yang hijau. Nah, sekarang kita letakkan koordinat yang terakhir. Ini yang aksennya 2. Negatif 12,6, negatif 4, negatif 10, dan 6,6. Untuk yang ini pelan-pelan lagi. Kenapa? Karena ini tadi kan belum pernah kita gambar. Jadi agak santai dulu ya. Nih, R aksen 2, negatif 12,6. Tadi masih ingat diperoleh dari mana? Dari dikalikan 2 aja. R aksen, S aksen, dan T aksen ini. Negatif 6 kali 2, negatif 12. 3 kali 2, 6 gitu ya. Nanti ini S aksen kan negatif 2, negatif 5. Berarti negatif 2 kali 2, negatif 4. Negatif 5 kali 2, negatif 10. T aksen kan 3,3. 3 kali 2, 6. 3 kali 2, 6. Kenapa dikali 2? Karena didilatasi dengan faktor skala 2. Didilatasi dengan faktor skala 2 itu artinya diperbesar 2. Makanya ini nanti gambarnya lebih besar ya. Langsung aja, R aksen 2, negatif 12,6. Mana ya? Negatif 12-nya itu yang di ujung sini deh. 6. 6-nya itu ada di atas. Red nih kalau dihubungkan nih 6 ya, sampai hampir ujung situ. Dihubungkan aja pelan-pelan pakai penggaris. Oke, ini negatif 12 dihubungkan dengan 6 agak ujung tadi. Nah, di situ kurang lebihnya. Coba kita tarik garis. Nih, iya. Oke. Terus putus-putus. Hop, nah dah. Kasih nama titiknya. Ini sebagai R aksen 2. Negatif 12,6 gitu deh. Lagi sekarang yang S aksen 2, negatif 4, negatif 10. Negatif 4-nya itu yang ini, negatif 10-nya itu di bawah. Nih, terus masih kelihatan. Iya. Ini ya, ini negatif 4, ketemunya nanti ke bawah dengan negatif 10 yang di sini. Nggak apa-apa, kita hubungkan aja. Ini pakai penggaris ya, supaya selurus mungkin. Nah, inilah kekurangannya kalau pakai kertas polos. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa hadapi ya. Ini negatif 4. Terus ke bawah sampai ketemu dengan di sini negatif 10. Dihubungkan. Oke, sudah Dek. Di sini titik pertemuannya, kasih nama ini adalah S aksen 2, yaitu negatif 4, negatif 10. Wow, ya. R aksen 2-nya ada di atas sana, S aksen 2-nya ke bawah di sini. Sekarang satu lagi T aksen 2.
koordinatnya 6,6. Oke, 6,6 itu yang ini 6-nya. Nah, dipertemukan dengan 6 yang di atas sana tuh, jadi 6,6. Oke, siap, kita gambar garis putus-putus dulu. Terus dengan 6-nya ini tinggal melanjutkan dari yang di sini nih, udah ada bekas garis putus-putus. Yes, kita lanjutkan aja. Oke, terus ketemuan. Nah, di sini ya. Apa ini tadi, Dek? T. Aksen 2. 6,6. Yes, alhamdulillah. Nah, sekarang tugas kita hampir selesai. R aksen 2 dihubungkan ke S aksen 2. Kemudian dihubungkan ke T aksen 2 yang di sini. Nah, agar kelihatan, mau nggak tampilan videonya Kak Sari perkecil ya. Jadi ini Kak Sari perkecil supaya kelihatan gambarnya secara utuh. Nah, begini deh kalau diperkecil ya. Kita hubungkan ya R aksen 2 dengan S aksen 2. Ya ampun, bahkan penggaris 15 cm juga nggak cukup panjang. Kalau gitu Kak Sari pakai penggaris yang lebih panjang di sini ya. R aksen 2 dengan S aksen 2. Aku pilihin warna biru. Oke, di sini. Sebentar, pelan-pelan biar hasilnya bagus. Oke. Nah, gini. Udah ya. Satu lagi S aksen 2-nya ke T aksen 2 di ujung sana. Wow. Hati-hati, jangan sampai geser. Nah, gitu. Oke, kalian bikinnya yang lebih rapi dari punya Kak Sari ya. Ini kan Kak Sari bikinnya dengan segala keterbatasan karena harus direkam. Alasan Kak? Iya, maaf, emang alasan. Terakhir T aksen 2 ke R aksen 2 juga dihubungkan. Yang penting tuh maksudnya Kak Sari sampai ke kalian. Intinya itu, kalian mengerjakannya sendiri bisa lebih rapi, lebih bagus lagi daripada punya Kak Sari ini. Ya enggak? Yakin lah. Nanti kalau yang udah gabung di grup, coba liatin hasil gambarnya kalian ke Kak Sari. Bagusnya kayak gimana? Harus lebih bagus dari punya Kak Sari, jelas ya. Oke, intinya awalnya itu yang oranye dirotasi menjadi yang hijau. Nah, yang hijau ini diperbesar menjadi yang biru. Gitu aja deh. Poin pertanyaan yang B itu kayak gitu. Ini semua gambarnya sudah ku bantu buat. Setiap titik juga udah ku kasih koordinatnya. Jadi sudah sempurna jawaban kita. Ya, dengan kata lain, poin yang B sudah bisa kita anggap selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang C. Ini dia, yang B sudah, sekarang yang C. Tadi RST segitiganya harus dirotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal. Jadi untuk yang C harus dirotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam, pusatnya di titik asal. Nah, berarti ini nanti segitiga RST kita gambar ulang. Setelah itu baru kita rotasi dulu. Nanti hasil rotasinya juga digambar. Kalau sudah, kemudian ditranslasi 45. Nah, ditranslasi itu diapain? Ditranslasi itu digeser ya. 45 itu artinya sejauh 4 langkah ke kanan dan 5 langkah ke atas. Kalau udah digambar hasil translasinya, barulah dicerminkan terhadap sumbu X. Untuk poin yang C ini 3 pengerjaannya, jadi harus sabar ya dek ya, tenang. Kalau Kak Sari aja sabar, apalagi kalian ya. Ini kan demi pemahaman bab ini, bab transformasi ya. Jadi kalau kalian nanti ketemu soal-soal seperti ini di waktu ujian, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Intinya, ayo kita gambar dulu RST di bidang koordinat. Oke, Kak Sari pakai bidang koordinatnya kembali lagi pakai kertas berpetak ya deh ya. Di sini sumbu X yang ini titik pangkal titik 0, ini sumbu X positif 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini yang negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya.
Yang ke atas sumbu Y-nya yang positif ya. Dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan nanti cukup ya. Yang ke bawah sumbu Y juga yang negatif tapi. Nah, gini. Nah, sekarang kita letakkan dulu ya koordinat RST. Mau bareng-bareng apa sendiri? Karena ini udah ketiga kalinya kita gambar koordinat RST ya. Bareng-bareng boleh, mau di pause kerjain sendiri dulu juga boleh. 3,6. Berarti ini 3 dihubungkan dengan 6. Tetap pakai garis putus-putus, nggak ketinggalan. Ini bagian dari konsistensi. Mau pakai kertas berpetak, mau pakai kertas polos, tetap dihubungkannya pakai garis putus-putus. Kemudian S-nya negatif 5,2. Ini negatif 5, ini 2-nya. Oke. Negatif 5 dihubungkannya dengan 2. Agak jelek nih tadi. Nah, oke, ini S negatif 5,2. Terakhir yang T 3,-3. Ini 3-nya ya, negatif 3-nya di bawah. Oke, kita hubungkan. Seperti kalau kalian COD-an makanan gitu ya, atau barang ya, ketemu di sini ya. Nah, ini 3 dengan negatif 3 ketemunya di sini. Ini titik T. Oke, nah sekarang untuk menggambar hasil rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal, Kak Sari kasih tahu rumusnya lagi. Ada rumusnya lagi loh, nggak asal. Nah sekarang ini, anggaplah titik asalnya adalah X, Y ya, titik awalnya. Kemudian dirotasi, pusatnya adalah di titik asal, berarti titik O, 180 derajat. Nah, karena dia berlawanan arah jarum jam, berarti 180 derajatnya positif. Nggak usah kasih tanda negatif. Maka nanti hasil rotasinya adalah min X, min Y. Tadinya X jadi min X, tadinya Y jadi min Y. Gitu aja. Ini kalau rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusatnya di titik asal. Sebenarnya nanti kalau 180 derajat, walaupun searah jarum jam, itu hasilnya sama kok. Negatif X, negatif Y. Min X, min Y. Karena kalau 180 derajat itu mau berlawanan arah ataupun searah, nanti hasilnya sama kok. Oke, langsung ya untuk R-nya 3,6, S-nya negatif 5,2, T-nya 3,-3. Kita rotasikan. Ini mau ditulis semua boleh loh ya. Jadi kalau hanya nulisnya satu kali, yang paling atas ini juga nggak apa-apa sebetulnya menurut Kak Sari ya. Tapi dilengkapi seperti ini juga boleh lah. Nah, kan nggak berat ini ya, nggak pakai mikir maksudnya. Tuh, udah selesai. Nah, baru kesininya mikir. Negatif X, negatif Y. X, Y. Ini X-nya 3, berarti negatif X-nya menjadi negatif 3. Gitu. Y-nya 6, berarti negatifnya menjadi negatif 6. Dah. Untuk S aksen, X-nya negatif 5, berarti negatif X-nya justru kebalikannya, yaitu 5. Y-nya 2, negatif Y-nya adalah negatif 2. Gitu loh, Dek, ya. Terus untuk T aksen, X-nya 3, berarti negatif X, ya negatif 3. Terus Y-nya negatif 3, berarti negatif Y-nya justru 3. Dah, gini. Kita letakkan ya R, S, T aksennya di bidang koordinat yang sama, yang ini tadi. Oke, untuk R dulu. Negatif 3, negatif 6. Negatif 3-nya ada di sini, negatif 6-nya ada di bawah sini ya. Nanti ketemuannya di sini mereka. Nih, negatif 3 ketemuannya dengan negatif 6. Pakai garis putus-putus dong. Iya, harus, wajib, kudu.
Ya, ini R aksen. Negatif 3, negatif 6. Lagi untuk S aksen. 5, negatif 2. Oke, 5-nya itu yang ini, Dek. Nah, negatif 2-nya itu ke bawah. Ini dia, ya. Jadi nanti ketemuannya di sini tuh mereka. Nah, 5, negatif 2. Oke, ini adalah T aksen. Kok T? Hati-hati, ini adalah S aksen. 5, negatif 2. Terakhir T aksen. Negatif 3,3. Negatif 3-nya itu yang ini, 3-nya itu ke atas. Nah, di sini ya. Nanti ketemuannya mereka di sini. Negatif 3 ketemu dengan 3. Kasih garis putus-putus. Ini garis putus-putusnya kok nggak mau tebelin. Tuh, dah gitu. Ini T aksen. Negatif 3,3. Oke, sekarang waktunya menghubungkan ya. Mulai dari R aksen ke S aksen ke T aksen, lagi T aksen kembali ke R aksen. Oke. R aksen ke S aksen. Sudah. S aksen ke T aksen. Loh, kok kita nggak pakai pensil warna ya? Nggak apa-apa deh untuk kali ini. Untuk yang R, S, T aksen aja. Nah, anggap aja ya ini warna, tapi warnanya warna pensil. Pensil tuh warnanya apa sih? Kayak abu-abu gitu ya. Nah, ini. Kemudian kalau untuk yang R, S, T tadi di awal, ini kasih pensil warna deh, biar beda. Kak Sari pilihkan warnanya yang kontras, warna apa ya, merah, boleh ya, warna merah. Nih, RST-nya yang awal tadi toh belum kita hubungkan, sekarang nih kayak warna merah. RST. Kayak gini. Oke, dah jadi dua segitiga. Awalnya adalah segitiga merah. Dirotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam menjadi segitiga yang abu-abu ini. Gitu ya. Atau apa sih ini, coklat. Pokoknya warna pensilnya ini. Dah kayak gitu. Semua titik koordinatnya pun sudah Kak Sari bantu tuliskan ya. Berarti beres. Apakah udah selesai? Belum. Untuk poin C ini tadi setelah dirotasi, kemudian ditranslasi 45. 45 itu artinya digerakkan 4 satuan ke kanan, terus 5 satuan ke atas. Yang mana yang digerakkan? Yang pakai pensil ini tadi, yang R aksen, S aksen, dan T aksen. Oke, menggerakkannya itu gini deh, Kak Sari ajarin ya. Dari R aksen dulu. R aksen itu kan posisinya di sini. Karena tadi perintahnya adalah translasi. Translasi itu digeser bahasa lainnya ya. Digeser 4 satuan ke kanan. Yang di sini nih bacanya ke kanan kalau dia positif. Nanti kalau negatif itu berarti ke kiri ya. Digeser 4 satuan ke kanan, dilanjutkan 5 satuan ke atas. Kalau yang bawah itu hubungannya atas sama bawah. Kalau dia positif berarti ke atas, kalau dia negatif berarti ke bawah. Kuulang, ini ditranslasi 45 artinya digeser 4 satuan ke kanan, lanjut 5 satuan ke bawah. Untuk R aksen dulu kita geser. Posisi awalnya di sini digeser 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Dilanjut 5 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti posisi akhirnya di sini untuk R aksen 2. Paham? Jadi kayak gitu, bergerak aja, digeser aja.
ke kanan 4 langkah, 1, 2, 3, 4, lanjut ke atas 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Itulah posisi R aksen 2. Terus koordinatnya berapa? Lihat, kan titiknya di sini. X-nya 1, Y-nya negatif 1. Tulis 1, negatif 1. Gitu. Nanti baru kita gambar ya kalau udah ketemu S aksen 2 dan T aksen 2. Nah, sekarang untuk S aksen kayak tadi digeser. Nah, tetapi ini Kak Sari minta maaf deh. Kak Sari nggak bikin di bidang koordinat yang baru, melainkan maksain ngelanjutin di bidang koordinat yang lama ini aja. Meskipun nih harus turun ya, harus turun dari aspal. Karena ini kalau digeser 4 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4. Nanti di sini nih letaknya. Masih kelihatan ya? Coba. Nah, punya bukunya Kak Sari tuh kayak gini deh tuh. Jadi anggap aja ini 1 langkah ya. Kalau mau kita garis boleh deh. Ini tuh garisnya. Kemudian ini juga ada garisnya lagi. Nah, ini maksa banget. Maaf ya. Habis kalau mau bikin lagi kan aduh lama ya, Dek ya. Kasihan kamu. Kelamaan nanti durasinya. Nah, nih Kak Sari maksain kayak gini. Biarin ya. Mohon dimaklumin. Oke. Nah, ini sumbu X-nya kalau mau dihapus, digeser, tambahin panahnya gitu boleh. Sesuai keperluan kita aja. Nah, di sini. Oke, katakanlah ini nulis sumbu X-nya di sini. Gitu ya, Dek ya. Oke, coba S aksen. Kita geser 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Terus lanjut 5 satuan ke atas atau 5 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Posisinya ada di sini. Ini sebagai S aksen 2. Oh, hampir nggak kelihatan. Wait. Nah, ini dia. Ya, kuulang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Koordinatnya itu berapa? Tunggu, aku lanjutkan garisnya. Ini koordinatnya, X-nya adalah, nah belum kelihatan ya. Ini kan 6, berarti di sini 7, yang ini 8, ini 9. Berarti ini X-nya 9. Y-nya berapa? Kalau Y-nya masih kelihatan tuh 3. Maka koordinatnya adalah 9,3. Ini S aksen 2. Yes, satu lagi untuk T aksen. Nanti jadinya T aksen 2. Kita geser 4 langkah ke kanan, lanjut 5 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4, hop. 5 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ada di sini. Ini sebagai T aksen 2. Koordinatnya Kak, oke. X-nya adalah angka 1, ya kan? Nih kalau kita tarik ke bawah nih, X-nya ketemu angka 1, terus ditarik ke Y, nih angka 8. Jadi 1,8. Yes. Udahkah selesai? Selesai. Tinggal dihubungkan aja. Yang mana yang dihubungkan? R aksen 2 ke S aksen 2 ke T aksen 2. Biar kelihatan, mau nggak kalau tampilan videonya Kak Sari perkecil lagi? Ya, Dek ya, kayak gini. Nah, diperkecil segini terlihat ya. Kita hubungkan ya, R aksen 2 ke S aksen 2 ke T aksen 2, kembali lagi ke R aksen 2. Bismillahirrahmanirrahim. Harus lurus selurus mungkin. Nih, Kak Sari pakai warna hijau. Tuh, udah selesai ya. Ini kok agak tipis sekali. Coba aku ulang sekali lagi. Ya. Dah, gitu deh ya. Coba kayak gini ceritanya. Awalnya itu segitiganya yang merah, RST. Kemudian dirotasi menjadi R aksen, S aksen, T aksen di sini. Kemudian ditranslasi menjadi R aksen 2, S aksen 2, T aksen 2. Awalnya merah, menjadi warna pensil, menjadi warna hijau. Apakah sudah selesai? Belum, masih ada satu lagi perintahnya di D itu. Coba, poin C, sorry, ini dia perintahnya.
Tuh deh, perintahnya setelah selesai ditranslasi tadi, dicerminkan terhadap sumbu X. Masya Allah. Jadi, gambar segitiga yang hijau. Ini, yang hijau punya kita tadi. Aduh, terpotong. Sebentar deh. Nah, nih gambar segitiga kita yang hijau ini, yang terakhir kan, yang aksennya itu 2. Nih, R aksen 2, S aksen 2, dan T aksen 2. Ini harus dicerminkan. Cerminnya adalah sumbu X. Oke, sumbu X itu yang mana sih? Ini, sumbu X itu yang di sini. Nih ya, sumbu X. Jadi dicerminkannya terhadap sumbu X. Langsung aja Kak Sari ajarin. Untuk yang R aksen 2 ini dulu. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X itu artinya yang ini ya, Dek. Nih Kak Sari tutup, anggaplah ini penggaris Kak Sari ini sebagai cerminnya. Oke, karena dia posisinya ada di sini, dicerminkan terhadap sumbu X. Nanti hasil bayangannya di mana? Di atas, di sini. Ya, jaraknya harus sama. Karena dia ke sumbu X jaraknya 1 langkah, maka dari sumbu X ke hasil pencerminannya juga harus 1 langkah. Jadi di sini. Oke, ini kita tandai sebagai R aksen 3. Koordinatnya, X-nya 1, Y-nya 1, berarti 1,1. Itu yang R aksen 2, jadinya R aksen 3. Nah, sekarang untuk S aksen 2, mana-mana? Ini dia. Nah, ini S aksen 2. Dicerminkannya terhadap sumbu X. Lihat, sumbu X-nya Kak Sari tutup kayak gini biar enak kamu ngebayanginnya. Nih, ini posisi awalnya di atasnya garis, di atasnya penggaris. Ya, nah kalau dicerminkan dengan penggaris ini, maka nanti hasil cerminnya di mana? Di bawahnya sini deh, ya, di sini, ya. Ini S aksen 2, ini cerminnya, gini kan? Nah, maka nanti hasil pencerminannya di bawah sini. Jaraknya harus sama. Ini jaraknya dari S aksen 2 ke cermin berapa langkah? 1, 2, 3. 3 langkah. Berarti nanti ke bawah harus 3 langkah juga. 1, 2, 3. Di sini hasil cerminnya. Kita kasih nama apa? S aksen 3. S aksen 3. Koordinatnya X-nya 9, Y-nya tarik garis ke kiri. Ini negatif 3. Jadi 9, negatif 3. Dah ketemu ini S aksen 3. Nah, sekarang satu lagi yang T aksen 2. Adanya di atas sana. Kalau kita lihat terhadap cermin X-nya itu yang sumbu X yang di sini. Nih, Kak Sari tutup pakai penggaris gini. Nah, ya. Jarak dari T aksen 2 ke cermin ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 langkah, Dek. Berarti nanti hasil cerminnya ada di bawah sini. Juga harus 8 langkah. Mana 8 langkahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti di sini nih, di titik negatif 8 ini. Nah, ya, inilah nanti posisi T aksen 3. T aksen 3. Koordinatnya, X-nya dulu. X-nya adalah negatif 1, seret. Y-nya adalah negatif 8. Berarti 1, negatif 8. Kak Sari ulang ya. X-nya 1, Y-nya negatif 8. Maka koordinatnya 1, negatif 8. Sudahkah? Sudah. Tinggal ditarik garis aja. Antara apa? Antara R aksen 3, nih kelihatan di pensil Kak Sari di video, kemudian dihubungkan ke S aksen 3, dihubungkan ke T aksen 3, terus kembali lagi ke R aksen 3. Kasih warna berbeda lagi. Kupilihkan warna ungu deh, nih ya, R aksen 3 ke S aksen 3, bismillah. Di sini, kemudian S aksen 3-nya ke T aksen 3. Oke, Kak Sari tekan sekali ini supaya penggarisnya nggak bergerak. Dah. Nah, terakhir T aksen 3 dihubungkan ke R aksen 3. Nih.
Dah gitu. Jadi deh segitiga yang warna ungu. Nah, karena ini sudah terakhir, coba Kak Sari perkecil sekali lagi tampilan videonya ya. Ini dia. Yang pertama RST, segitiga yang merah. Kemudian menjadi RST aksen, segitiga yang pakai warna pensil. Berikutnya menjadi R aksen 2 nih ya, segitiga yang warna hijau. R S T aksen 2. Nah, terakhir segitiga yang berwarna ungu. R S T aksen 3. Masya Allah. Jadi poin yang C ini gambar segitiganya 4 buah. Selesai. Gimana dek? Kita udah bersama-sama 1 jam lebih nih, hampir 1 jam 1/4 untuk mengerjakan satu soal aja. Habis gimana dong, setiap soalnya beranak dan memang pengerjaannya harus teliti banget ya, pelan-pelan. Tapi insya Allah bisa kok kalian pahami, bisa diikutin ya. Jika ada pertanyaan, tanyakan dek di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab yang mana sih yang bikin kalian bingung. Nah, atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup juga boleh. Selama kalian masih jadi siswa SMP masih boleh kok gabung di grupnya Kak Sari. Karena grup itu khusus untuk siswa SMP seluruh Indonesia. Nanti kalau sudah lulus baru dipersilahkan untuk meninggalkan grupnya. Untuk gabung di grup, chatnya ke nomor ini 081 456 10 9 8 7 0. Kak Sari tunggu ya. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, mumpung masih SMP nih dek, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.